7 fakta singkat seluk-beluk dan mengenal struktur organisasi Operation Management Office Indonesian Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sing 2030. Berikut adalah 7 fakta singkat tentang struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesian Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sing 2030. 1. Pembentukan OMO FOLU Net Sing 2030. Operation Management Office atau OMO Indonesian Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sing 2030 dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. 2. Perubahan struktur organisasi. Pada 31 Januari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 32 tahun 2025 yang mengubah struktur organisasi OMO FOLU Net Sing 2030. Perubahan ini mencakup penunjukan personel baru dalam struktur tersebut. 3. Keterlibatan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Beberapa kader PSI termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diketahui mengisi posisi penting dalam struktur OMO FOLU Net Sing 2030. Hal ini menimbulkan perhatian publik terkait keterlibatan partai politik dalam program pemerintah. 4. Pendanaan non-APBN. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa anggaran untuk OMO FOLU Net Sing 2030 tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 5. Tujuan FOLU Net Sing 2030. Program FOLU Net Sing 2030 bertujuan mencapai keseimbangan antara emisi dan serapan gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. 6. Transparansi dan akses publik. Dokumen terkait struktur organisasi OMO FOLU Net Sing 2030 merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi. 7. Tanggapan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI mengakui bahwa beberapa kadernya bergabung dalam OMO FOLU Net Sing 2030 dan menekankan bahwa keterlibatan tersebut tidak membebani anggaran negara. Kesimpulan, struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesian Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sing 2030 mengalami perubahan dengan melibatkan beberapa kader PSI. Pendanaan program ini berasal dari sumber non-APBN dan dokumen terkait dapat diakses publik, mencerminkan upaya transparansi pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Info tambahan. Berikut adalah 7 fakta singkat tentang struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesian Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sing 2030. 1. Latar belakang. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net sing karbon pada tahun 2030 melalui pengelolaan hutan dan lahan lainnya. OMO FOLU Net Sing 2030 dibentuk untuk mengelola dan mengkoordinasikan upaya ini. 2. Tujuan. Tujuan OMO FOLU Net Sing 2030 adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan lainnya, serta meningkatkan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Struktur organisasi OMO FOLU Net Sing 2030 terdiri dari beberapa unit, yaitu unit pengelolaan hutan, unit pengelolaan lahan, unit penelitian dan pengembangan, dan unit komunikasi dan kerjasama. 4. Fungsi dan tanggung jawab. OMO FOLU Net Sing 2030 bertanggung jawab untuk 1. Mengkoordinasikan upaya pengelolaan hutan dan lahan lainnya.
2. Mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mencapai net sink karbon. 3. Mengelola dana dan sumber daya untuk mendukung upaya ini. 5. Kerjasama. OMO Volu Net Sink 2030 bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat. 6. Pendanaan. OMO Volu Net Sink 2030 didanai oleh berbagai sumber, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dana internasional, dan kerjasama dengan sektor swasta. 7. Monitoring dan evaluasi. OMO Volu Net Sink 2030 melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan hutan dan lahan lainnya efektif dan efisien dalam mencapai net sink karbon.